Mudah-mudahan kesehatan ya selalu menjadi milik kita, kedamaian, kesejahteraan ya. Untuk 1 jam ke depan, izinkan kami berbagi tentang satu konsep. Kenapa? Karena kami memang tidak ingin menjual apapun. Artinya teman-teman yang baru pertama kali hadir ini jangan memiliki pikiran-pikiran, wah nanti mau dijualin sesuatu, enggak ya. Kami tidak mau menjual apapun, kami juga tidak mau mengajak-ajak untuk melakukan apapun gitu. Intinya ini semata-mata informasi, semata-mata satu konsep. Ya. Seandainya nanti cocok, ya pikir nanti tidak cocok, lupakan. Tetapi saya pastikan untuk 1 jam ke depan kita akan memperoleh satu gambaran baru, harapan baru, yang akan memberikan kita semangatnya untuk menatap masa depan ini lebih cerah. Ya. Karena memang ketika kita mempercayai bahwa sukses adalah hak semua orang, dan cara sukses di luaran sana Tuhan sudah kirimkan lewat banyak orang, siapa tahu. Ya. Malam hari ini juga menjadi satu waktu, timing yang tepat untuk kita bisa melihat satu gambaran peluang yang bisa jadi ini menjadi satu jawaban dari setiap doa kita yang kita lantunkan ya, sesering mungkin di hari-hari ketika kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga. Saya tidak tahu bidang kegiatan Bapak Ibu apa, teman-teman apa. Ya, mungkin ada yang masih bekerja untuk lembaga atau memiliki usaha sendiri, atau mungkin bisa juga sedang membangun sebuah bisnis, atau bisa juga menjadi seorang investor, monggo terserah apapun ya. Artinya apa? Kita juga menyadari bahwa cara untuk membangun satu kehidupan itu banyak disediakan. Tinggal bagaimana kita bisa memilih alat yang tepat, kendaraan yang tepat, sepanjang itu bisa mewujudkan apapun yang menjadi impian kita. Ya. Bagi mungkin teman-teman yang masih memiliki keinginan ya, untuk menyiapkan masa depan anak-anak yang masih kuliah atau masih sekolah. Gitu. Karena kita tahu persis yang namanya pendidikan ini juga, biaya pendidikan juga semakin hari semakin naik. Ya, inflasi untuk biaya pendidikan itu 10% per tahun. Ya, jadi memang kita harus perhitungkan ya ke sana. Bisa jadi teman-teman ada yang sudah menjadi seorang pegawai, pekerja, dan mau pensiun, dan ingin ketika nanti di usia pensiun ini pendapatan berkurang, kita memiliki satu cadangan sumber income baru yang nanti bisa menggantikan sekian persen uang yang hilang, justru bahkan bisa mendapatkan yang lebih. Gitu. Atau mungkin saat ini kita juga pengen untuk menunaikan ibadah atau wisata rohani dan belum kesampaian, karena mungkin dari sisi finansial kita belum cukup. Mungkin dari informasi ini ada satu jawaban bahwa ada satu cara yang mudah, cepat, dan aman ya, untuk kita jalanin untuk mewujudkan apapun yang menjadi impian kita. Ya. Termasuk juga ketika kita kepingin membantu orang lain, membantu membangun rumah ibadah, atau mungkin ingin membantu anak yatim atau orang-orang yang tidak terperhatikan atau kurang terperhatikan, yang terpinggirkan. Ya. Perlu sentuhan-sentuhan khusus, bahkan mungkin manula-manula yang tidak terurus oleh anak-anaknya ya karena suatu sebab. Banyak hal yang kita bisa lakukan, dan itu butuh biaya. Dan kita juga percaya nih bahwa yang namanya impian apapun yang kita miliki ini butuh satu kemampuan finansial untuk mencapai. Selain dari kita juga butuh kesempatan untuk mengumpulkan dana itu, tapi kita juga butuh kesehatan untuk kita bisa menikmati. Apa artinya kita bisa mengejar sesuatu, tetapi ketika memang Tuhan tidak berikan kesehatan, kita nggak bisa menikmati untuk apa gitu. Jadi hidup sehat, sejahtera, damai lahir batin, bebas finansial, bebas waktu, bebas spiritual, ini hidapan banyak orang. Dan sayangnya banyak orang yang menginginkan kehidupan seperti itu, tapi tidak juga mencapai ya, sampai usia yang sudah begitu banyak. Karena apa? Mungkin hanya sekedar memiliki impian, tapi tidak cukup memiliki strategi. Kalaupun memiliki impian, memiliki strategi atau ditunjukkan, tapi tidak pernah berani melangkah. Nah, pada malam hari ini kami akan berbagi tentang satu cara yang saya berharap cara ini bisa menjadi ya, kendaraan baru atau alat baru atau cara baru. Ya. Teman-teman, saya ingin berbagi ya, tentang satu konsep. Tetapi sebelum itu, saya memohon informasi dari teman-teman apakah paparan saya ini bisa dilihat, sudah bisa
jadi kita, Mas Rahmat, sudah bisa dilihat tayangannya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya, Sudah jelas. Baru loading. Ya, ya. Nah, ini masih kembali. Kalau misalnya saya tanya, satu perusahaan pengen kepada kita ya, untuk kerja sama, kira-kira nih kita kepengen memiliki satu kehidupan yang lebih sejahtera, kaya, ada pilihan menawarkan kita menjadi pegawai dengan mereka menawarkan kita menjadi pemilik. Kira-kira sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai karyawan dari sebuah perusahaan, dibanding dengan kita menjadi seorang perusahaan, kira-kira potensi hasil lebih besar menjadi seorang pegawai atau lebih besar menjadi seorang pemilik? Kita sepakat. Tentu saja Pak Petrus. Jadi kalau dibandingkan kita menjadi seorang pegawai dengan dibandingkan kita menjadi seorang pemilik, ya tentu saja kemungkinan untuk mendapatkan hasil lebih besar yang menjadi seorang pemilik. Nah, beruntung sekali 1 jam ke depan kita akan berikan satu konsep bahwa saat ini lewat pengundang Anda, dan saya mewakili dari pengundang Anda ingin menyampaikan satu kabar gembira bahwa ada satu perusahaan yang membuka pintu seluas-luasnya untuk siapapun termasuk saya dan Anda untuk bisa memiliki perusahaan ini. Nah, perusahaan ini apakah layak kita miliki atau sebaliknya apakah kita juga layak ya menjadi rekanan atau mitra dari perusahaan ini. Nah, saya ingin perkenalkan perusahaan ini, silakan teman-teman nanti cermati. Nah, perusahaan ini namanya Trend. Ya. Dan perusahaan ini belum lama sih, ya baru 1 tahun lebih sedikitnya. Perusahaan di Maret 2021. Ya. Tetapi hebatnya kekuatan dari perusahaan ini yang baru 1 tahun lebih sedikit, ya, ternyata sudah bisa merubah kehidupan banyak orang. Tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Dalam waktu 1 tahun lebih sedikit, sudah banyak ribuan orang yang berubah. Nah, kami berharap dari informasi ini, kita semua yang baru mendengarkan informasi ini semakin yakin, semakin mantap menatap masa depan, bahwa dengan kendaraan ini kita akan memiliki kemampuan untuk cepat berubah. Nah, kenapa? Perusahaan ini memiliki moto, Your Internet Solution. Nah, berarti perusahaan ini bergerak di bidang internet. Ya, dan ini akan menjadi perusahaan Anda. Bayangkan ketika kita memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet. Ya, kita akan lihat sendiri. Seandainya, ya, saat ini, hari ini, internet semua terjadi gangguan. Tidak peduli apakah provider Telkomsel, tidak peduli Indosat, XL. Karena apa? Mungkin satelitnya terjadi. Ya. Mas Rahmat, apakah suara saya putus-putus, Mas? Mas Rahmat? Jelas, Pak Petrus. Halo. Agak putus-putus, Pak Petrus. Putus kok. Agak putus-putus ya. Ya. Ya coba nanti kalau misalnya, ya memang ada tulisannya ini. Ya, stabil. Dulu ya, nanti supaya sampai dulu. Baik, artinya terjadi gangguan itu sehingga semua mas. Mana yang terjadi di sekeliling bagaimana kita bagaimana ada bisi menggunakan internet dari bisnis pekerjaan menggunakan online, bagaimana menggunakan internet akan sumber informasi yang biasa kita dapat dari mungkin orang ingin di internet untuk bukan. Nah, bayangkan teman-teman, kalau internet itu terganggu, ini betul-betul
ya sangat-sangat mengganggu aktivitas apapun yang kita alami. Ya. Makanya kenapa kebutuhan akan internet yang bagus itu betul sampai banyak orang. Ya. Dia 207, 77% sendiri sebagai pengguna, tidak peduli apakah itu balita, dia sedang main game gitu kan, karena kebetulan orang tuanya juga sibuk, dia memberikan permainan pada anak itu. Remaja, dewasa, manula, semua butuh internet, entah dengan berbagai macam kebutuhan apapun. Ya. Dan pendidikan ya, internet artinya apa? Kalau kita memiliki satu perusahaan dan perusahaan itu bisa ya, memberikan layanan internet lebih bagus, tentu bukan ya lebih banyak orang. Wah, ini otomatis potensi keuntungan, potensi bagaimana produk layanan kita dibutuhkan oleh banyak orang. Wah, ini sangat-sangat besar sekali. Ya. Kenapa? Karena memang internet ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin hubungan kita, kapan kita komunikasi dengan anak, dengan keluarga, dengan siapapun, dalam sehari itu berapa jam. Dibanding dengan berapa jam harus berselancar memanfaatkan internet. Mungkin kita lebih banyak menggunakan internet. Artinya mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita. Dan mungkin yang paling mengetahui kebutuhan kita, itu adalah dunia yang difasilitasi dengan internet ini. Ketika kita kumpul-kumpul pun dalam satu keluarga, kadang-kadang kita masih belum bisa meninggalkan gadget kita. Ya, secara fisik kita ya dekat-dekatan, tetapi kadang-kadang pikiran kita masing-masing di dunia yang berbeda. Kenapa? Ya. Oke, coba. Masih putus-putus, Mas? Masih, Pak. Putus-putus, Pak Petrus. Mas Slamet? Putus, coba tak ganti ya. Sebentar. Iya, suaranya sedikit putus-putus, Pak. Terus ya, ya. Ini saya menggunakan satu produk yang baru tak coba ini. Ya. Bentar ya. Kalau misalnya saya ganti jaringan, berarti saya ini stop start dulu ini berarti. Oke, sebentar ya. Karena belum berhasil. Ya, jadi menurut saya memang terbaik nih, bisnis MLM terbaik yang pernah saya temui. Jadi pertanyaannya, ya kapan saya gabungnya gitu aja. Dan berapa titik yang saya gabung cocoknya. Terima kasih, Pak Rahmat. Silakan. Oke, pertanyaan itu sepertinya idealnya bukan saya yang jawab ya, karena memang ini kita tinggal menjemput aja, tinggal Pak Waskita memberanikan, oke, hari ini saya join, selesai. Apalagi punya doa 7 titik ya kemarin ya. Nggak usah 7 titik, 1 titik dulu kalau kata Pak Yudi tadi. Jadi memasang posisi dulu. Sehingga nanti posisi 2, 3, dan 4-nya itu gampang. Kira-kira ada rencana bagaimana Pak Waskita? Ya, bagus itu rencananya. Oke. Pak, tinggal tunggu waktu yang tepat saja untuk join. Oke, tunggu waktu yang tepat. Saya bingung nih, berimajinasinya waktu yang tepat tuh menurut Pak Waskita. Oh, nanti dijawab sama Pak Petrus ya, mungkin ada masukan. Thank you Pak Waskita. Ya, sama-sama. Nice. Yes, Pak Ugi, kembali ke Pak Ugi yang sudah tadi unmute, boleh memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan, Pak. Mungkin Pak Petrus bisa juga kasih gambaran untuk Pak Waskita ya. Oke.
Oke, sambil nunggu Pak Sugi membuka kamera ataupun mute-nya, Pak Petrus boleh diberikan masukan Pak buat kita ini terkait dengan ada yang seperti Pak Waskita. Silakan Pak. Ya. Dimanapun orang sukses, dimanapun pengusaha itu memiliki satu pola yang agak berbeda dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan selalu berpikir tentang risiko, menghindari risiko. Tetapi pengusaha itu selalu menciptakan risiko dan memenangkan risiko itu. Contoh nih, ketika ada tulisan tanah dijual di pinggir jalan mungkin, tetapi tanah itu nggak bagus, mungkin jurang-jurang begitu ya. Kemudian konturnya juga pokoknya nggak rata. Dan ketika orang nggak suka, tetapi orang itu atau seorang yang memiliki visi ke depan, kalau ini saya bangun hotel, kalau ini saya bangun kafe, ini justru menjadi nilai plusnya. Saya tidak perlu harus uruk semua, gitu. Tapi saya dapat tanah yang murah, tetapi nanti nilai investasinya akan melesat cepat. Tidak ada yang menjamin apakah ketika nanti dia beli pasti untung, tapi dia juga punya keyakinan. Karena dia bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Makanya dia berani, nggak tahu bagaimana caranya. Dengan menjual apapun yang dimiliki, dengan meminjam apapun, ya, dengan agunan yang dia miliki, atau menggadai, atau apapun lah dia lakukan. Ketika dia melihat ini satu peluang, dia mau melakukan banyak hal yang luar biasa dibanding orang-orang yang lain. Nah, intinya apa? Ketika insting orang sukses, insting pebisnis itu sudah muncul, tidak perlu harus dipikir, hanya harus diusahakan. Mungkin Waskita Udayana juga mudah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ketika ini menjadi satu peluang yang luar biasa, tidak ada alasan lain untuk berhenti. Dia tetap akan terus maju, nggak tahu, tidak peduli orang menolak, tidak peduli orang membuat dia kendor. Tetapi ketika ini kita memiliki satu keyakinan, kita pasti akan lakukan. Ada satu piramid, ya, ada satu piramid di mana ada 3 kelompok. Kelompok yang paling bawah adalah kelompok prasejahtera. Kemudian yang di tengah adalah kelompok yang sejahtera. Kemudian kelompok yang sedikit adalah kelompok orang kaya, ultra kaya. Kenapa piramida ini terbentuk? Peristiwa yang terjadi sama, yang dihadapi sama, tetapi cara menyikapinya berbeda. Orang-orang prasejahtera, dia lebih memilih langsung ambil keputusan, langsung sikap. Tetapi orang-orang seperti ini kadang karena tidak terlalu banyak berpikir, kadang dia jungkir jebalik, jatuh bangun. Tetapi karena dia mengalami sendiri, muncul keyakinan baru. Ya, keyakinan baru, oh berarti kalau milih bisnis harus begini. Kalau milih, mungkin Mas Waskita dengan pengalaman yang lama sudah bisa memutuskan, wah ini bisnis luar biasa. Karena muncul dari keyakinannya. Kemudian yang di tengah, itu adalah orang yang banyak berpikir, orang-orang intelektual, biasanya suka jadi pegawai. Kalau ada peluang dipikir dulu, wah kalau kira-kira untung nggak ya? Kalau misalnya untung nggak, aku bisa jalan nggak ya? Terlalu lama dia berpikir, kalau dia cocok baru ambil, kalau nggak cocok dia lupakan. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa sukses, dia hanya cukup di level sejahtera. Nah, orang-orang yang di atas, yang kaya dan ultra kaya itu lebih banyak menggunakan belief. Yang pertama itu lebih banyak do, yang tengah itu lebih banyak think, berpikir, yang di atas adalah orang yang menggunakan belief. Ketika ada peluang datang, dia berpikirnya, siapa tahu ini Tuhan memang mengirimkan jalan lewat Mas Rahmat, lewat pengundang saya, untuk membuat kehidupan saya berubah. Jadi dia tahu yang orang lain tidak bisa baca, tahu yang tersirat daripada yang tersurat. Nah, orang-orang kaya itu adalah orang yang bermain di belief dulu. Yakin, percaya, dan kerjakan. Itu adalah cara-cara orang kaya. Nah, hebatnya lagi, dari satu survei, jarang sekali orang yang di tengah ini pindah ke atas. Tetapi justru orang-orang yang do lebih banyak. Karena dia memiliki terbangun keyakinan meski cukup waktu lama, ketika dia sudah memiliki keyakinan, dia akan mengisi orang-orang level yang paling atas. Saya berharap Mas Waskita setelah melihat, mungkin saya tidak tahu dan belum menanyakan pengalamannya, ketika memiliki satu keyakinan bahwa ini bisnis bagus.
Belief itu adalah percaya dan menjalankan atau melakukan. Kalau orang think itu mungkin hanya percaya, tetapi mungkin tidak melakukan karena mungkin banyak perhitungan. Tetapi ketika mas kita maju dengan belief-nya, saya percaya salah satu orang kaya dan orang terkaya itu mungkin salah satunya adalah mas-mas kita. Kalau betul-betul percaya dan mau melakukan, karena kita sudah main di belief. Kita pun semua dalam komunitas ini kepengen mengasah tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar berpikir, tapi bagaimana kita menemukan keyakinan. Karena apa? Kadang bisnis ini mengatakan, atau banyak teman-teman yang baru, wah meyakinkan orang itu sulit. Saya sampaikan, meyakinkan orang itu mudah kalau kita sendiri udah yakin. Kalau mas-mas kita udah betul-betul bisa mengatakan, aku yakin bisnis bagus, tampil. Kemudian betul-betul bisa menunjukkan 1, 2, 3 bulan, udah. Apapun yang dikatakan mas-mas, buktinya aku. Ternyata aku dengan pinjam aku juga bisa membayar, misalnya gitu kan, itu akan lebih mudah dipercaya orang karena kita udah memiliki keyakinan. Jadi selamat untuk mas kita untuk segera ngambil. Kalau bisa 3, bisa 7, monggo silakan. Tapi karena itu nanti akan ditulis, akan digantung, akan dimasukkan pada ID siapa, berarti tetap mas-mas kita 1 itu harus dipasang dulu. Karena nanti mas-mas kita 2 akan betul-betul dimasukkan menjadi organisasi mas kita 1 kalau sudah ada ID itu. Gitu. Jadi silakan disiapkan anggaran untuk 3 atau 7 monggo, tapi setelah ada 1 langsung masuk dulu. Gitu ya mas-mas kita ya. Ya jelas. Ya. Untuk Mas Pak Saiful ini udah kedua kalinya. Jadi tidak ada gunanya menunda karena kita tidak akan pernah tahu masa depan itu misteri. Masa lalu adalah misteri. Tuhan yang paling berkuasa tentang kesehatan dan waktu kita. Seperti berita tadi yang disampaikan Mas Yudi, bahwa Pak Rosid bukan apa-apa, karena kita harus menyadari bahwa Tuhan yang paling kuasa terhadap kesehatan dan waktu kita. Kita hanya berhak untuk mengelola yang dipercayakan Tuhan pada kita. Pikiran kita, tenaga kita, perasaan kita. Ketika kita sudah yakin, gunanya apa menunda? Untungnya apa menunda? Ya, toh semua dana juga disiapkan di luar. Kalau muncul pikiran kita, bagaimana saya bisa mulai, semua jalan itu akan terbuka. Gitu ya, Pak Saiful ya. Ya. Selamat memutuskan dan kami akan sangat support untuk impian Pak Saiful dan impian Mas Fas kita nanti segera menjadi kenyataan lewat kerjasama tim ini. Terima kasih, saya kembalikan Mas. Yes, super sekali. Thank you Pak Petrus. Jadi memang ada 3 hal ya, do, think, believe. Saya yakin kepercayaan Mas Waskita ini nggak jauh beda dengan saya. Tinggal dikerjain aja, action jadi, gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Pak Sugi. Boleh yang tadi sudah unmute, di-unmute lagi, memberikan pertanyaannya Bapak, boleh? Silakan. Yes. Ya Pak. Ya. Sementara cukup Pak. Kenapa? Sementara cukup Pak. Oh, oke. Mungkin ada tanggapan. Cukupnya itu di bagian mananya gitu, maksud saya mungkin ada apalah pesan gitu. Ya memang tadi saya sempat tidak konsentrasi. Jadi nanti selengkapnya mungkin bisa Pak Ustadz sendiri. Oke, siap. Iya. Iya tadi ada sedikit gangguan. Oke. Maksudnya gangguan internet Bapak? Bukan, di lingkungan sini. Saya masih kumpul-kumpul di sini masih. Oh, iya. Ya Bapak ya. Iya. Oke. Jadi nggak full mengikuti semuanya. Oke. Pak Ustadz. Yap. Gitu. Oke. Dan Pak Ustadz, saya mohon izin ya langsung live karena saya emang ini di tempat kerja mau langsung ada yang ditunggu gitu. Ya. Mungkin next time saya undang lagi ya Bapak ya, biar lebih jelas. Makasih semuanya ya. Sama-sama, thank you Pak. Oke. Ya. Well, langsung mungkin ke yang lain ya. Kalau ada pertanyaan dari Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu, yes, boleh. Ibu Sri boleh open cam. Oke. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya tertarik ya, cuman memang beberapa kali itu ikut multi level gitu
kok endingnya kok nggak bagus gitu ya. Jadi mungkin nggak profesional di situ gitu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan untuk mensupport gitu ya, kalau Pak Petrus, Pak Rahmat itu sudah berapa sih income-nya gitu ya, supaya itu bisa mendorong kami, oh ternyata dalam sekian bulan gitu ya, terus kerja kerasnya sudah sampai mana gitu ya, karena uang 10.500.000 lah taruhlah yang paling murah gitu, itu juga itu bukan uang yang sedikit. Jadi kalau mau menawarkan gitu, aduh kok banyak sekali ya ikutnya. Yang mungkin dulu juga pernah ikut yang 3,5, yang ini gitu ya. Cuman kok kayaknya perlu ini ya testimoni gitu. Kemudian yang kedua ini apakah dulu kayak modem smartphone yang waktu sekian tahun yang lalu sebelum ada internet, yang ini kan kita kalau kemana gitu bawa modem kecil, kemudian dicantol kayak di laptop gitu-gitu, cuman ini nggak usah dicantol gitu, terus ditaruh aja gitu. Apakah kayak gitu? Kalau dulu mungkin harus modemnya sendiri ya, ada smartphone, ada apa gitu. Kalau sekarang ini sudah langsung auto connect gitu, seperti itukah gitu? Terima kasih. Yes. Ya, terima kasih Bu Sri, ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kalau harus diberikan testimoni, bedanya apa sih MLM lain atau yang sebelumnya dengan sekarang? Juga modem seperti apa ini? Oke, Pak Petrus dispesifikkan lagi boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Sri Rahayu. Ya. Saya memutuskan untuk join dengan bisnis ini itu baru Juli 2021. Ya. Itu memang saya masih punya kendala ya karena pandemi. Itu di satu bisnis yang mengelola di jalur distribusi consumer good itu bermasalah. Karena apa? Pandemi kan banyak juga teman-teman yang harus belanja tiap bulan gitu menjadi nggak mau belanja. Ya, akibatnya omset saya drop. Karena omset drop kan bonus saya drop. Betul kan? Ya Bu ya? Yeah. Nah, artinya dengan pandemi ini banyak orang tidak hanya bisnis saya tapi bisnis banyak teman juga collab gitu kan. Dan saya juga mengalami seperti itu. Tetapi saya percaya segala peristiwa itu tidak positif, tidak negatif. Karena boleh orang mengatakan pandemi itu musibah. Tetapi bisa juga karena pandemi justru ini menjadi satu berkah. Terbukti perusahaan-perusahaan yang layanan internet ini kenyataannya meledak luar biasa omsetnya. Nah, berarti untuk 80-90% jenis perusahaan itu juga bermasalah bahkan gulung tikar, tetapi perusahaan-perusahaan provider atau yang menjalankan dengan internet, wah ini malah berkibar. Nah, saat itu juga teman saya dari Bali yang sudah puluhan tahun tidak ketemu, dia menghubungi saya. Kebetulan saat itu saya juga masih berpikir, wah dengan kondisi seperti ini saya harus bisnis apa. Nah teman saya dari Bali yang kebetulan juga ada di ruangan ini, Mas Budi Wicaksana, kebetulan beliau usaha food and beverage, jadi usaha kuliner gitu ya, di Surabaya. Dia juga terdampak. Karena dia terdampak dan dia merasa bangkit karena bisnis ini, dia berikan kabar gembira itu pada saya. Karena saya sudah percaya dengan Mas Budi, saya tahu persis dulu kita pernah menjadi satu tim yang solidnya. Saya tidak pikir terlalu banyak, karena saya sudah punya keyakinan, siapa tahu peristiwa dengan pandemi dan peristiwa munculnya atau hadirnya teman baru ini menjadi satu solusi. Saya hanya butuh waktu 1 hari untuk memutuskan. Padahal saat itu saya nggak punya duit, nggak pegang duit, karena kebetulan pas 2 Juli itu saya harus membayar 2 anak saya, yang satu masuk kuliah harus lunas, nggak boleh dicicil, yang satu bayar semesteran. Karena saya butuh untuk sisi bisnis, saya nggak ada uang, saya harus carikan gimana caranya. Saya usahakan. Jadi teman-teman punya satu rumusan antara UGD, mau utang boleh, mau gade boleh, atau mau dodolan boleh. Jadi kita bisa mencari uang dengan cara seperti itu. Dan itu banyak pengusaha itu rata-rata menggunakan cara seperti itu. Dan akhirnya saya dapat. Nah, Juli saya mengambil yang kuning ini, Bu.
Saat itu harganya bukan 10.500.000, 10 juta. Karena kan belum ada kenaikan pajak. 10 juta. Nah, Agustus awal, genap 4 minggu, total bonus yang sudah dikirim ke saya, ditransfer ke saya, karena di sini sudah ada akun saya, bisa saya buka lewat lewat HP juga. Nanti setiap anggota memiliki akun saya sendiri. Ya, nanti di dalamnya lengkap dengan data-data bisnis. Agustus itu saya sudah dapat kiriman bonus lebih dari harga modem. Nah, saya sendiri sudah terbiasa membangun bisnis sehingga saya tidak kepengen langsung memanfaatkan uang itu untuk saya gunakan. Mending saya belikan lagi, Bu. Ya, saya belikan yang merah ini. Ya, saya belikan yang merah. Saya hanya memutar duit 10 juta, Bu. Saya sudah memiliki 2. Ternyata masih ada transfer lagi. Nah, saya memiliki trend home. Ya, karena satu kesempatan. Selama masih ada uang, dan saya bisa putar, saya putar terus. Nah, karena kebetulan saya memiliki anak 4, Bu. Dan kalau saya dengan istri saya 2, ya berarti saya harus memiliki 6 titik. Karena apa? Setiap unit ini bisa menghasilkan duit. Setiap unit ini ibaratnya mesin pencetak uang. Saya tidak mau langsung memanfaatkan uangnya, mending saya putar. Ya. Jadi kalau misalnya dinilai dari rupiah, meskipun saya tidak sehebat orang-orang di luar sana, yang memang waktunya dan fokusnya itu luar biasa. Sampai saat ini sudah ada yang 1-2 miliar dalam waktu 1 tahun. Ya. Saya Juli, ya hampir sekarang ini apa ini? Juni ya, 1 tahun kurang sedikit, ya. Kurang 1 bulan. Saya memang baru 50-an lebih sedikit. Ya. Tetapi itu adalah satu angka yang lebih bisa saya rasakan, ya, daripada saya di bisnis-bisnis lama. Kalau tadi misalnya Bu Sri Rahayu pernah juga di perusahaan multi level yang lain, percaya saya, Bu, saya itu tidak hanya sekedar cuma 1, 2, 3 tahun. Di perusahaan yang lama saya sudah 10 tahun. Kemudian di perusahaan jaringan yang asuransi saya 9 tahun. Ya. Kemudian yang terakhir ini 2 tahun di perusahaan Amerika. Dan saya tidak gagal, Bu, di sana. Ya, saya ada hasil, tetapi dibanding hasil saya yang di sana, dengan hasil selama 1 bulan saya sudah bisa langsung memiliki modem ini gratis. Wah, ini menjadi satu alat yang paling cepat, paling aman dan mudah. Ya, dan ini ya angka-angka yang real sudah bisa kita lihat di tayangan ini. Udah ada yang 1 miliar, ada 700 juta gitu. Dan ini dari macam latar belakang. Ini kebetulan dokter gigi, ini juga dokter gigi. Nah, ini anaknya yang kecil udah dimasukkan. Ini udah dapat 100 juta, Bu. Anak yang kecil ini. Ya. Dan kedua orang ini saat ini berangkat di Spain. Ya, karena dia posisi manajer, dia dapat hadiah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian Pak Hari Nufrianto ini pengusaha fashion. Ya, dia jual pakaian. Ini ibu rumah tangga, Bu Seli. Ini pemilik dari TX Travel. Dia usaha travel. Gara-gara pandemi hancur. 256 cabang hancur. Tinggal 30 aja mendelap-mendelip. Tetapi dia terselamatkan. Dia dapat 300 juta. Ya. Kemudian ini Bapak Herdi Pratama ini dari Polda Jateng. Ya. Banyak ya dari orang-orang pemerintahan, tetapi dia gabungnya secara pribadi, bukan lembaga ya. Itu betul-betul bisa menunjukkan di waktu-waktu luang itu bisa. Nah, artinya begini, Bu. Teman-teman kita, maaf nih kalau yang namanya ASN, teman saya di kantor itu juga nggak mudah untuk saya ajak untuk bisnis seperti ini. Dia udah merasa nyaman dengan gaji, dengan tunjangan kinerja. Tetapi satu survei membuktikan bahwa profesional di Indonesia ketika dia pensiun 80% dia itu miskin. Kenapa? Dia tidak pernah berhitung ketika pensiun biaya kesehatan, biaya sosial itu lebih tinggi. Nah, padahal yang namanya pensiun, maaf nih, kalau saya harus kehilangan tunjangan kinerja, harus kehilangan karena paling enggak 175%, karena saya sudah 30, nanti pensiun 35 tahun lebih ya. 75% berarti itu dari gaji pokok. Tapi tunjangan jabatan hilang, tunjangan kinerja hilang. Mungkin saya tinggal 1/3 atau 1/4. Nah, saya harus memiliki pendapatan lain. Gitu. Saya lebih tenang dengan memiliki itu daripada saya berpikir harus membuatkan rumah satu-satu yang minimal 300 juta untuk bisa ditempati. Tetapi dengan saya memiliki atau mewariskan ini untuk anak-anak saya, ini sudah sumber penghasilan terus-menerus yang akan berkembang. Ya. Jadi kalau saya bisa, karena saya meniru, yang lain bisa, gitu kan? Yang lain bisa dengan cara yang sama. Kalau saya melakukan yang sama, pasti bisa. Gitu. Jadi kalau saya bisa, kita semua bisa. Kalau bisnis seperti ini bukan kompetisi, siapa yang pintar, enggak. Siapa yang duluan pasti berhasil, enggak.
Tapi yang siapa bisa bekerja menjadi tim player, dia pasti akan berkembang. Nah, makanya mari kita tanggalkan jabatan kita, tanggalkan pengalaman kita memulai sesuatu bisnis yang baru. Mungkin kegagalan yang lama di bisnis yang lama Bu Sri Rahayu ini bukan menjadi satu alasan untuk berhenti. Kita perlu belajar, ambil learning point, poin pembelajaran supaya kesalahan yang lama tidak diulang kembali. Ya. Artinya kalau saya sudah memiliki pengalaman cukup di dunia networking, ya, dan saya pasti akan pilih-pilih. Kalau hanya seperti kemarin, ya ngapain saya harus pilih, kan gitu kan Bu? Kalau kekuatannya sama seperti kemarin, ya kenapa gitu? Makanya saya lihat ini potensinya jauh lebih bagus. Jadi kalau misalnya Bu Sri Rahayu percaya dengan Bu Muji, pasti nanti Bu Muji akan membantu, termasuk saya juga akan bantu. Karena apa? Bisnis ini kolaborasi, saling bantu-membantu. Kalau Bu Muji tidak berhasil, karena nggak mau membantu Bu Sri Rahayu, istri saya nggak berhasil. Kalau istri saya nggak berhasil, saya juga nggak berhasil, dan saya tidak mau itu. Karena hukumnya memang harus membantu orang lain sebanyak mungkin, baru kita bisa berhasil. Gitu bedanya. Tetapi kalau di bisnis yang lain, harus ikut-ikutan, harus bersaing, harus kompetisi, enggak. Di sini berbeda. Makanya percaya pada Bu Muji AC, percaya pada saya dengan pengalaman saya di network marketing bahwa ini bisnis yang paling aman, paling cepat bisa dinikmati, dan juga paling mudah dibanding yang lain. Karena orang baru itu hanya menjalankan 3 langkah. Membaca buku, menulis daftar nama, dan mengundang. Selesai. Tidak harus berjualan, tidak harus presentasi, tidak harus keluar rumah, tidak harus bertemu orang. Dengan Zoom aja kita bisa membangun bisnis. Artinya kalau Bu Sri Rahayu memang terbuka satu alat baru, kendaraan baru untuk menyiapkan masa pensiun 1 tahun lagi, saya yakin ini menjadi satu kendaraan yang tepat untuk Ibu. Percaya saya, percaya Bu Muji, nanti kami bantu. Kita akan menjadi satu tim. Gitu Bu Sri Rahayu. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, nanti saya komunikasi dengan Bu Muji. Siap. Tenun. Ya. Tanya dulu Pak, ditanya dulu Pak. Oh. Iya. Ini saya mau tanya Bu, mau nanya poin boleh ya Bu ya? Iya. Waduh, kok iya. Oke, saya nanya poin boleh ya? Angka 1 Ibu nggak minat nih, ya. Angka 10 Ibu sangat berminat. Kira-kira Ibu di posisi angka berapa Bu? Maksudnya gimana ya? Oke, saya ulangi ya. Jika ini ada angka 1 sampai angka 10 Bu ya. Ya, anggap saja angka 1 itu Ibu benar-benar nggak ada minat nih, gitu ya. Angka 10 Ibu sangat berminat untuk bergabung Bu. Ibu kira-kira di angka berapa Bu? Ya, antara 7 dan 8 deh. 7 dan 8. Oke, siap. Thank you Bu konfirmasinya. Thank you Bu. Luar biasa. Yes. Untuk ininya modemnya tadi tidak colok cabut ya Ibu Bunda Sri. Jadi memang ini kan smart modem. Jadi dia bisa mencari signal terbaiknya. Jadi multi switch dan otomatis. Jadi nggak yang dicolok cabut gitu ya, dan tidak satu kartu. Gitu ya Bun. Oke, makasih. Semangat. Oke. Kembali ke testimoni atau mungkin pertanyaan untuk Bapak Antoni. Mohon diberikan pertanyaan Bapak atau mungkin tanggapan. Pak Antoni, dengar suara kami? Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bapak. Ya, begini, untuk ini saya masih pelajarin dulu Pak. Saya kan belum begitu paham juga mengenai bisnis ini, dan tentu saya akan rudikan sama keluarga dulu. Oke. Oke, Bapak terima kasih. sudah berapa kali bertemu di meeting ini Pak? Seperti ini? Baru pertama. Baru pertama. Tadi dari pertama ya datangnya ada? Ada. Oke. Kalau boleh ditanyakan Bapak mendapatkan informasi ini, kalau dibuat satu tanggapan gitu, kira-kira apa? Tentang apa sih ini Pak? Ya ini seperti konselasi seperti multi level ya. Oke. Cuma itu aja sih, setahu saya sih, untuk yang mendistribusikan modem lah untuk mencari anggota. Oke. Itu aja Pak? Iya, itu aja dulu. Oke, ya. Undangan dari mana Bapak Antoni? Pak Yudi. Oh Pak Yudi ya, nanti langsung ini suhunya ahlinya nih Pak Yudi, nanti bisa langsung curhat sama Pak Yudi ya. Well, oke, thank you Pak Antoni. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak.
Wah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan terakhir dari sahabat-sahabat semua. Pak Waskita, mungkin Pak Saiful. Pak, oke, ada Pak Waskita, boleh? Oh, tidak? Oke. Oke, ya. Saran aja deh. Gimana? Sekedar saran. Oke, apa sarannya Pak Waskita? Sarannya tren itu sebaiknya mendirikan stokis ya di berbagai daerah supaya bisa merekrut banyak member dengan cepat gitu dong. Karena sebagian orang tuh tidak mau beli produk kalau belum melihat barangnya sendiri. Jadi stokis itu buat tempat apa ya? Memperkenalkan tren lah di berbagai penjuru daerah Indonesia nih. Jadi saran saya sebaiknya tren itu mendirikan stokis ya, seperti MLM lainnya. Itu aja. Terima kasih Mas Rahmat. Ya, menarik. Mungkin Pak Petrus boleh diberikan tanggapan terkait dengan saran dari Pak Waskita. Silakan Bapak. Iya. Ya, terima kasih masukannya Mas Waskita ya. Bagus juga. Tetapi apakah seberapa penting stokis itu harus ada? Karena kebetulan di banyak kota, sudah ada 30 kota, itu kita sudah ada service center. Ya. Jadi kalau ada terjadi produk yang bermasalah, itu langsung bisa menghubungi di setiap kota, itu ada. Ya. Kalau kota-kota yang tidak ada layanan service center, itu nanti bisa ada ikut program untuk apa ya, delivery pick up ya. Jadi nanti langsung diantar dari perusahaan. Nah, mungkin ini tambahan juga untuk kita semua yang ada di sini. Perusahaan multi level atau direct selling itu memang diklasifikasikan menjadi 3 hal. Yang satu adalah jaringan penjual. Itu adalah perusahaan yang memiliki banyak produk. Ada sabun, ada kecantikan, ada food supplement, ada macam-macam. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini mutlak butuh stokis. Karena dia menjual banyak produk. Ya. Tetapi orang-orang yang join di perusahaan multi level seperti ini, yang berbasis ke penjual, tidak banyak orang yang bisa sukses. Kenapa? Kalau orang tidak bisa jualan, kalau orang tidak memiliki selling skill yang bagus, dan banyak orang kalau diajak jualan ke sana kemari keluar rumah, door to door, itu nggak suka. Makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa berhasil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada bisnis jaringan yang berkedok multi level, yang dia menggunakan kekuatan rekrut, membangun jaringan perekrut. Yang tadi jaringan penjual, sekarang jaringan perekrut. Entah itu ada produknya cuma 1 atau 2, tapi produk itu hanya kamuflase. Kalau kita beli dengan harga tinggi, tetapi tidak senilai dari produknya. Ya. Yang penting nanti semakin banyak jaringan, dia bisa berhasil. Ya. Nah, untuk jaringan-jaringan seperti ini, hanya orang-orang yang memiliki people skill bagus, relasi bagus, ya, teman yang banyak, gitu, pengaruh yang kuat, itu bisa berhasil. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki pengaruh, tidak pintar ngomong, tidak punya relasi, dia tidak bisa berhasil. Ya. Yang ketiga, jaringan pemakai. Artinya, siapapun yang memiliki uang seharga nilai produk itu, dia bisa menjadi pemakai. Kalau ada orang yang tertarik untuk membeli, dia hanya sekedar kasih link, silakan beli sendiri, nanti akan dikirim sendiri, Anda tetap di rumah. Sebagai stokis, itu saya pernah memiliki stokis di perusahaan yang lama. Tergantung dari omset. Kalau omsetnya besar, saya dapat sekian persen, dan uang itu harus bisa untuk menggaji karyawan dan untuk menyewa tempat. Kalau ternyata angka yang saya terima itu tidak cukup, ya akhirnya tetap mau tidak mau saya harus ganti tempat yang lebih kecil, sewanya murah atau tenaga untuk karyawannya murah. Nah itu loh. Jadi tidak perlu gedung, tapi karena sekarang itu sudah online, kita transaksi aja bisa online, ya ngapain kita harus butuh gitu. Makanya sekarang banyak stokis-stokis yang tutup karena itu nggak cocok gitu loh, Mas Waskita. Nah, dengan kita membangun jaringan pemakai, cukup menjadi pemakai saja. Ya, kita tidak perlu harus memiliki produk banyak, karena kita hanya memiliki 2 produk, smart modem dan trend home. Tidak kita perlu bawa kemana-mana juga bisa. Kalau kita bawa kemana-mana, trend home juga bisa, tinggal colokin listrik untuk demo. Gitu. Tetapi ketika teman tertarik membeli, ya sudah, bukan membeli dari produk kita, silakan beli sendiri, nanti akan dikirim oleh perusahaan. Gitu. Jadi
Mungkin ini juga menjadi kekayaan untuk kita bahwa jangan disamakan perusahaan jaringan itu semua perusahaan multi level dan multi level yang pernah ya, membuat kita atau banyak teman kita dirugikan. Lihat dulu sistemnya, lihat dulu perusahaannya. Gitu. Nah, sementara ini memang saya bisa pastikan karena memang perusahaan ini ya ketika ini adalah perusahaan keempat ya, perusahaan jaringan yang saya ambil dan keempat, ya saya otomatis cukup punya pengalaman ya, untuk memiliki syarat-syarat tertentu untuk saya mengambil bisnis jaringan. Ya. Bisnis yang saya ambil harus memberikan profit besar. Ya. Setuju nggak, Mas Waskita Udayana? Benar ya? Ngapain kita ambil bisnis kalau tidak profitnya besar? Kemudian dari bisnis yang profitnya besar, cari yang menyenangkan ketika kita menjalankan. Supaya menyenangkan bagaimana? Cari yang legal, ya, tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama. Kebetulan saya di bisnis jaringan yang kedua, saya di keuangan. Saya tahu nih, ya, sebuah bisnis itu harus lepas dari maisir, gharar, riba. Misalnya gitu kan. Ketidakjelasan, ya, untung-untungan, itu harus kita hindari. Karena bisnis betul-betul harus bisa dianalisa secara matematis. Jangan sampai nanti karena kerakusan kita, keserakan kita kepengen ngajak teman-teman, ketika terjadi masalah, nah kita ada beban moral. Gitu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi yang pertama, cari yang profitnya besar. Yang kedua, yang menyenangkan karena tidak melanggar hukum dan norma. Yang ketiga, yang mudah dijalankan oleh siapapun dalam kondisi apapun. Kalau hanya jadi pemakai, tidak harus jadi penjual, tidak harus jadi perekrut. Kan sangat mudah. Cukup dengan membaca buku, ya, cukup dengan menuliskan daftar nama dan mengundang. Itu makanya 3 syarat ini yang saya ambil, gitu kan. Makanya ketika mas-mas kita cocok dan sepaham dengan kami, ya sudah, ini jadikan prinsip. Cari yang profitnya besar, cari yang menyenangkan, cari yang mudah dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Gitu. Karena kalau dilakukan oleh siapapun dan kapanpun bisa, itu duplikasinya akan jauh lebih mudah. Setuju nggak, Mas Adriana? Iya kan? Itu aja. Kalau memang tidak ada, terima kasih ya kebersamaannya, dan saya hanya mengingatkan kembali. Saya senang mengilustrasikan seperti ini, bahwa hidup itu seperti lilin. Kita tidak akan pernah tahu kapan nyala api itu akan padam. Mungkin kelihatannya batang dari lilin itu besar, kita kelihatan sehat. Tetapi ketika ada angin besar, lilin itu juga bisa mati. Sering sekali kita mendengar kabar dari teman-teman kita yang tadinya sore masih bisa bertegur sapa, kumpul dengan keluarga, nggak ada tanda-tanda, tapi pagi tinggal kabar. Karena yang namanya penyakit jantung itu tidak mengenal usia. Ya, kembali kesehatan dan kesempatan itu hanya punya Tuhan. Masa depan itu adalah misteri. Kita tidak akan pernah tahu. Dan kita diserai tanggung jawab untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita harus meninggalkan keluarga kita karena pekerjaan, 1 minggu, berapa ratus ribu harus kita tinggalkan ke rumah. Kalau kita tinggalkan 1 bulan, berapa juta harus kita tinggalkan di rumah supaya kehidupan di rumah tetap berjalan. Kalau kita harus tinggalkan 1 tahun, berapa juta atau berapa puluh juta harus kita tinggalkan? Pertanyaannya, kalau terpaksa kita harus meninggalkan anak, istri, pasangan kita, tanpa kita sempat berpamitan, apa yang sudah kita tinggalkan pada mereka? Asetkah? Uangkah? Harta yang lainkah? Kita tetap punya tanggung jawab bagaimana memastikan kehidupan mereka tetap sejahtera. Tetapi kalau kita sudah memiliki bisnis yang bisa diwariskan, ini satu kesempatan kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita akan tetap dikenang karena kita memberikan sesuatu yang berharga. Kenapa kita tidak mengenal kakek buyut canggah kita? Karena mereka tidak memberikan sesuatu yang berharga pada kita. Tetapi kalau mereka meninggalkan aset yang luar biasa, kakek buyut canggah, ya, wareng dan sebagainya di atas kita, pasti akan kita pasang di dinding rumah kita karena mereka orang yang berarti. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan anak-anak supaya kita layak dikenal? Selamat memutuskan, salam untuk keluarga Anda. Kita harus yakini orang-orang yang kita cintai menunggu untuk kita sukses. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya. Dan sampai jumpa. Kita akan bekerja sama dan kita akan sukses bersama dengan bekerja sama dalam tim ini. Ya. Salam untuk keluarga Pak Saiful Karim, Pak Waskita Udayana,
kemudian Pak Antoni, ya, kemudian yang lain semua. Salam untuk keluarga. Ya. Semoga kita berjumpa kembali dalam suasana yang sehat dan kita tetap akan bisa bekerja sama untuk mewujudkan apapun impian keluarga kita. Itu aja, terima kasih. Silakan ditutup dengan doa, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Petrus. Mungkin boleh ini ya untuk doa, mungkin boleh saya yang mulai ya, teman-teman ya. Sorry Pak Ustaz. Silakan. Ya. Ya teman-teman, ini ya apa namanya, baik acara ini kita tutup dengan doa ya. Jadi agar apa yang kita dapat pada malam hari ini ya semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya kan. Menjadi jawaban dari doa-doa kita juga teman-teman. Ya untuk kita bisa melanjutkan ya hidup kita jauh lebih baik ya, jauh lebih berkualitas di kemudian hari teman-teman. Ya, dan juga saya ingin teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya, walaupun mungkin ada yang tidak kenal Pak Rosyid ya, kita doakan beliau, semoga beliau bisa mendapatkan tempat yang terbaik ya. Amin. Itu ya. Oke, doa menurut agama kita dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Silakan Pak Rahmat. Thank you Pak Rahmat. Ya. Terima kasih banyak Pak Yudi, Pak Petrus, luar biasa. Satu informasi buat sahabat-sahabat semua, Zoom meeting acara tren ini dilaksanakan setiap hari, setiap malam. Bahkan kita bisa request, gitu ya, sahabat-sahabat semua. Tinggal diatur waktunya. Cuman kalau hari Selasa ada satu event di mana kita gathering, gitu ya, kita mengevaluasi. Dan hari Minggu. Nah, lain dari itu kita bisa request dan kita akan undang Ibu dan Bapak kembali, kalaupun memang mau menambahkan ilmu di tren ini, gitu ya. Well, itu aja. Semua sahabat, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Semangat selalu. Saya yakin disinilah tempatnya kita bisa bersilaturahmi, jadi nambah usia, nambah rezeki, dan nambah lain sebagainya. Amin. Thank you so much Ibu Bapak, Pak Saiful Karim, awas kita, Ibu Sri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Rahmat. See you. Sampai jumpa. Pak Rahmat. Thank you Pak. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih semua. Sama-sama. Good luck. Thank you. Semua. Selamat istirahat. Amin Bu Ibnu. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Thank you Pak Waskita.